Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Wempi Saputra, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Muhammadiyah 1 Padang. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak serta kaitannya dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Adapun model refleksi yang saya gunakan adalah refleksi 4P, yaitu 1. Peristiwa, 2. Perasaan, 3. Pembelajaran, dan yang keempat adalah penerapan. Yang pertama, peristiwa. Momen yang paling penting, menantang dan mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah yang pertama, momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya adalah ketika mempelajari modul 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Yang kedua, saya dapat memahami tugas seorang pendidik, yaitu menuntun murid untuk hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya yang dimilikinya, dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, dengan tidak melupakan nilai-nilai kemanusiaan dan budaya Indonesia. Yang ketiga, saya dapat menganalisis masing-masing nilai dan peran guru penggerak yang berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian, momen yang paling penting dan menantang bagi saya adalah saat saya mengetahui bahwa seorang guru tidak hanya bertugas untuk mendidik murid saja, namun diharapkan dapat menjalani 5 peran guru penggerak, yaitu yang pertama sebagai pemimpin pembelajaran, yang kedua sebagai coach bagi guru lain, yang ketiga sebagai pendorong kolaborasi, yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang kelima penggerak komunitas praktisi. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah bahwa pada modul 1.1 dijelaskan mengenai filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang menghamba pada murid atau berorientasi kepada murid untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada murid agar dapat tumbuh kembangnya sesuai dengan bakat dan minatnya. Menurut pemahaman saya, hal tersebut sesuai dengan nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, dan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti musafir di padang pasir yang haus dan kelelahan dalam perjalanan menemukan mata air untuk melepaskan dahaga karena terik matahari yang menyengat. Saya merasa menjadi segar dan berenergi lagi untuk melanjutkan perjalanan. Mata air adalah pengalaman dari semua proses yang saya dapat dari pendidikan calon guru penggerak ini. Saya merasa bersyukur dan senang sekali mendapatkan pencerahan dalam mendidik murid dari pendidikan guru penggerak ini. Di samping itu, saya merasa termotivasi dan tergugah untuk terus belajar membenahi diri. Kemudian yang ketiga, pembelajaran.
Sebelum momen itu terjadi, saya berpikir bahwa cara mengajar yang selama ini saya lakukan sudah merupakan cara pembelajaran terbaik atau teacher center. Kemudian yang kedua, perolehan nilai siswa yang tinggi adalah kesuksesan dalam pembelajaran. Jadi saya hanya berorientasi pada penilaian kognitif. Yang ketiga, saya menganggap refleksi tidak perlu dilakukan karena menurut pandangan saya, pembelajaran yang saya lakukan sudah baik. Yang keempat, setiap murid adalah sama di mata saya sehingga saya memberikan perlakuan yang sama pada setiap murid tanpa memikirkan kebutuhan belajarnya maupun minat bakatnya. Sekarang saya berpikir bahwa saya harus mampu, pertama, menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, menjadi coach atau mentor bagi guru lain. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Yang keempat, penerapan ke depan. Pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak adalah yang pertama, melakukan inovasi pembelajaran yang berpusat pada murid atau murid sebagai subjek pembelajaran agar murid terlibat aktif dalam pembelajaran serta rutin melakukan refleksi pembelajaran. Yang kedua, saya akan melakukan kolaborasi dengan teman sejawat maupun warga sekolah dalam proses pembelajaran serta melakukan pengimbasan kepada guru lain. Dan yang ketiga, saya akan mengikuti pelatihan atau pendidikan baik secara mandiri baik secara offline maupun online. Demikianlah video saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.